Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Pembelajaran 1 muatan matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matematika tentang penjumlahan susun panjang dan susun pendek. Di sini ada satu contoh soal dari cerita bahwa siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah seluruhnya adalah ... Kita bisa menggunakan atau menghitung penjumlahan dengan cara panjang ataupun dengan cara pendek. Kita pertama-tama menggunakan cara panjang dulu ya. Nah, kita akan membahas bagaimana penjumlahan menggunakan cara panjang. 125 sama dengan 100, 20, dan 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, menghitung penjumlahan susun kita harus menghitungnya dari belakang dulu. Sehingga dari 5 dan 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10, kita hitungnya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga 20 ditambah 10 sama dengan 30. Pintar. Lalu 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pintar. Lalu selanjutnya, apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Nah, apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Tentu tidak. Mengapa? Karena 30 dan 12 sama-sama bentuk dari puluhan. Sehingga kita ubah dulu 12-nya dalam bentuk puluhan dan satuan. Sehingga 200 tetap dituliskan sama, 30 tetap dituliskan sama, dan 12 berarti 10 ditambah 2, di mana 10 merupakan bentuk puluhan dan 2 merupakan bentuk satuan. Dan selanjutnya baru kita bisa menjumlahkan. Nah, 200 kita jumlahkan ya, puluhan dengan puluhan. Sehingga 30 ditambah 10 sama dengan 40. Lalu 2 kita tuliskan di sini ya. Sehingga jawabannya adalah 242. Ya, itu merupakan jawabannya. Nah, coba kita pakai menggunakan cara pendek. Nah, cara pendek di sini terdapat bilangan 125 dan 117. Kita tarik garis, lalu kita beri lambang penjumlahan. Kita hitung dari belakang dulu ya. 5 ditambah 7 sama dengan, coba kita hitung bareng-bareng. 5 kita taruh di otak. Lalu kita siapkan 7 jari tangan. 5. Nah, setelah 5 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita tuliskan 12. 2 di bawah dan 1 kita taruh di atas. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tuliskan di bawah. Lalu selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Sehingga hasilnya adalah 242. Iya, pintar. Nah, selanjutnya kita contoh yang lain. Menjumlahkan dengan teknik menyimpan susun panjang. Contoh bilangannya yaitu ada 267. Lalu berikutnya ada 129.
Bagaimana kita menuliskannya? Kita menuliskannya 267, berarti kita tulis 260 dan 7. Iya, pintar. Selanjutnya 129, berarti kita tulis 129. Nah, jika sudah bentuk seperti ini, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Ingat, kita hitung di bagian belakang terlebih dahulu ya. Kita hitung belakangnya dulu. 7 ditambah 9 berapa? Ayo coba ya. 7 kita simpan di otak, lalu 9 jari tangan. 7. Setelah 7 berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sehingga 7 ditambah 9 sama dengan 16 ya. Nah, sudah bisa. Selanjutnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 60 tambah 20 sama dengan 80. Selanjutnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 300. Nah, apakah bentuk seperti ini bisa langsung dijumlahkan? Tentu belum. Mengapa? Karena dua-duanya masih ada bentuk puluhan yang sama ya, 80 dan 16. Sehingga kita harus merubah bentuk 16 ini ke dalam bentuk puluhan dan satuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Manakah yang termasuk satuan? Yang termasuk satuan berarti angka 6. Lalu kita tuliskan angka 6-nya. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, manakah termasuk puluhan? Angka 1. Berarti kita tulis angka 10 ya, kita tulis di sini. Lalu 80 kita tuliskan di sini, 300 kita juga tuliskan di sini. Nah, dengan ini kita bisa menjumlahkan. Menjumlahkannya, ingat-ingat, puluhan harus dijumlahkan dengan puluhan juga. Satuan juga harus dijumlahkan dengan satuan. Ya, tidak boleh 300, misalkan ratusan dijumlahkan dengan puluhan ya. Harus puluhan dengan puluhan. Nah, coba manakah yang termasuk puluhan ya? Benar, 80 dan 10 sehingga dijumlahkan. Kita tuliskan dulu ya, 300, 80. Nah, ini 80 ditambah 10 sama dengan 0 tambah 0 berapa? 0. 8 ditambah 1 9, sehingga 90. Nah, 80 tambah 10 jawabannya 90. Lalu kita tuliskan angka 6-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini, jika bentuknya sudah seperti ini, barulah kita bisa langsung menjumlahkan. Jawabannya adalah 396. Seperti itu. Kita coba contoh yang lain ya. Nah, di sini ada bilangan 185 ditambah 234. Coba, pada masih ingat nggak gimana cara menuliskannya? Iya, pintar. 185 berarti 180 dan ditambah 5. Selanjutnya 234 berarti 234. Nah, pintar. Lalu dijumlahkan di bagian belakang terlebih dahulu. Kita hitung. 5 ditambah 4 berapa? 9. Pintar. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Sehingga kita tulis jadi 110 ya. Coba 100 ditambah 200 berapa? 300. Nah, apakah bentuk seperti ini bisa langsung dijumlahkan? Belum bisa ya. Mengapa? Karena terdapat dua bilangan yang
bentuknya ratusan ya, ada 300 dan 110. Sehingga kita harus merubah bentuk 110 ini ke dalam bentuk apa coba? Bentuk ratusan dan puluhan. Nah, coba kita tuliskan ya. 300 kita tuliskan sama. Lalu coba 110. Kita tuliskan berarti 100 dan 10. Nah, lalu kita tuliskan 9 di sini sebagai satuan. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, baru kita bisa hitung. Ingat, hitunglah penjumlahan yang sama bentuknya ya. Seperti jika ratusan dihitung atau dijumlahkan dengan ratusan juga. Puluhan dihitung dengan puluhan juga, dan satuan juga harus dihitung dengan satuan ya. Di sini 300 dan 100. Bentuknya sama ya. Bentuk bilangannya yaitu ratusan, sehingga 300 ditambah 100 sama dengan 400. Pintar. Nah, jika sudah, lalu kita tuliskan di sini. Puluhannya berapa? 10. Lalu satuannya 9. Nah, baru deh kita bisa hitung berapa hasilnya. Hasilnya adalah 419. Nah, itu merupakan susun dengan cara yang panjang. Selanjutnya kita akan menghitung penjumlahan menggunakan teknik menyimpan susun pendek. Nah, coba di sini ada satu contoh bilangan. Ini bilangan berapa? 475 dan 254. Ingat-ingat ya, jika bentuk susunan atau penjumlahan seperti ini, yang harus dihitung duluan yaitu di posisi belakang ya, di sini 5 dan 4. Kita hitung dulu ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis 9 di sini ya, 9. 7 ditambah 5 sama dengan, ayo ingat-ingat, 7 di otak, 5 jari tangan. Setelah 7 berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12. 2-nya kita taruh di bawah di sini ya. Kita tuliskan 2 di sini. Lalu satunya di mana, Bu? Satunya kita taruh di atas. Nah, di sini ya, kita taruh satunya di bilangan atau di atas bilangan 4. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung. 1 ditambah 4 berapa? 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, sehingga hasilnya 729 ya. Bisa. Selanjutnya, ini ada angka berapa? 636 dan 182. Ingat, harus belakang terlebih dahulu. 6 ditambah 2 berapa? 8. 3 ditambah 8, 3 di otak, jari tangan ada 8. Coba setelah 3 berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11. 1 kita tulis di sini. Lalu angka 1 laginya kita tulis di atas ya. Di atas angka 6. Lalu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi, penjumlahan dari 636 ditambah 182 sama dengan 818. Selanjutnya, nah di sini ada bilangan 349 dan 49. Di sini ada bilangan ratusan dan di sini ada bilangan puluhan. Ingat ya, harus dijumlahkan yang bilangannya sama atau satuan bilangannya sama ya. Kayak satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan ya. Nah, di sini bentuknya berbeda. Di sini ada ratusan dan ada puluhan. Kita hitung dulu ya. 9 ditambah 9 berapa? Ayo, 8.
18. Nah, angka 8 kita taruh di bawah. Angka 1 kita taruh di atas ya, pinter. Nah, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tuliskan 9 di sini. Nah, 3. Di sini tidak ada bilangan ratusan sehingga dianggap sebagai 0 ya. Sehingga 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi hasil dari 349 ditambah 49 sama dengan 398. Pintar. Terakhir, coba kira-kira berapa? 6 ditambah 8 sama dengan 14. 4 kita taruh di bawah, 1 kita taruh atau kita letakkan di atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 284. Nah, selanjutnya ada contoh soal cerita. Kita baca bareng-bareng ya. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Nah, atau dalam kalimat matematikanya bisa kita simpulkan 239 ditambah 15 sama dengan titik. Kita jawab menggunakan dua cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek ya. Kita pertama menggunakan cara panjang dulu. Kita tulis bilangan 239 dan 15. 239. Lalu 15 ini bentuk puluhan sehingga dalam satuannya itu tidak ada, dalam ratusannya itu tidak ada. Jadi kita langsung tulis ke dalam bentuk puluhan. 15 berarti 10 dan 5. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. 9 ditambah 5 berapa? 14. Nah, 30 ditambah 10, 40. 200, di sini tidak ada ratusannya, berarti dianggap 0. Sehingga 200 ditambah 0 sama dengan 200. Pintar sekali. Ya, apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Belum bisa ya, karena ada dua bentuk puluhan di sini ya. Jadi kita ubah dulu 14-nya ke dalam bentuk puluhan dan satuan. Kita tuliskan satuannya berapa? Nah, kita tuliskan dulu ya 200-nya di sini. Lalu 40 kita tuliskan sama. Nah, 14 bentuk puluhannya itu 10 dan 4. Baru kita bisa jumlahkan. Ingat, dijumlahkan puluhan dengan puluhan. 200 kita tuliskan tetap. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Lalu 4 kita tuliskan sama. Nah, baru kita bisa jumlahkan 200 ditambah 50 ditambah 4 menjadi 254. Nah, itu jawabannya. Coba gimana kalau menggunakan cara pendek? Kita gunakan cara pendek, berarti ditulis bentuknya seperti ini. 235, nah ditambah 15. 15 berarti satunya sejajar dengan 3. Mengapa? Karena 3 ini bentuk puluhan, 1 juga bentuk puluhan. Harus sejajar dengan puluhan ya. Tidak boleh sejajar dengan ratusan, karena 15 merupakan bentuk puluhan, bukan bentuk ratusan ya. Jadi sejajarnya dengan puluhan dan harus sejajar dengan satuan. Kita hitung 9 ditambah 5 berapa? 14. 4 kita tuliskan di bawah. Lalu satunya kita tuliskan di mana? Di atas. Pinter ya. Kita tuliskan di sini. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tuliskan 5 di sini. Lalu di sini tidak ada ratusannya sehingga 2 ditambah 0 ya. 2 ditambah 0 berapa? 2.
sehingga hasilnya adalah 254. Apakah hasilnya sama? Sama ya. Nah, jadi kesimpulannya peserta upacara seluruhnya itu ada 254 orang. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya materi matematika subtema 3 pembelajaran 1. Semoga kalian bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.